bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam atau ke pembahasan kita untuk laga nanti malam, dimana laga kita yang kemarin ya bosku, yang 5 tim yang saya rekomendasikan kemarin buat bos-bosku yang di YouTube ya bosku, sangat disayangkan di sini kita hanya tumbang di laganya Haugesund ya bosku. Ini di laga Norway Eliteserien Jeb versus Haugesund. Di sini kita hanya tumbang satu ya bosku, atau prediksi kita tidak masuk hanya di laganya Haugesund. Oke, di mana laga kemarin itu kita pegang Haugesund di laga netral 0-0 atau bermain di over 2,5 ya bosku. Untuk laga kemarin ini pasarannya nih sedikit mengecoh kita ya bosku di laga kemarin. Jadi 4 laga sisa ini kita masih aman ya bosku, dan di laga kemarin juga di sini kita juga ada beberapa perubahan betting ya bosku. Di laganya single bet kemarin itu saya rekomendasikan bos-bosku bermain di Oysters ya bosku di handicap 3/4 itu di laga kemarin. Tapi untuk single bet boomnya itu kemarin kita rombak ya bosku, jadi bermain di over 2/4 untuk laga kemarin malam ya, sesuai dengan prediksi kita. Karena kemarin handicap dan over under di Oysters nih agak sedikit meragukan ya bosku, jadi saya lebih bermain aman aja, bermain di over under ya bosku di laga kemarin sesuai dengan prediksi kita. Oke, jadi dari 5 prediksi yang saya rekomendasikan kemarin, di sini kita sangat sayangkan hanya satu tumbang dan kita tidak bisa amankan ya bosku laga kita yang kemarin malam. Mudah-mudahan di laga nanti malam ini kita bisa lebih profit kembali ya bosku. Dan di sini saya sudah siapkan kembali, itu ada 5 pertandingan yang nanti saya coba kasih referensi buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam ya bosku. Jika nanti ada samaan feeling atau kesamaan prediksi, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip. Oke, utamakan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Oke, dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Jadi buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya ya bosku dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya bosku, biar bos-bosku tidak ketinggalan video-video update yang saya sharing setiap harinya. Oke, dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga saya yang pertama itu dari laganya Norway ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Norway Eliteserien, di mana tuan rumah Ålesund ini berhadapan dengan Strømsgodset untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat emang dari segi performa dua klub ini, kita bisa bilang dua klub ini ya cukup seimbang ya bosku performanya. Di sini kita bisa lihat juga dari standing klasemen sementara ya bosku, emang cuma beda 5 tingkat ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang dari laga head to head, dimana di 5 laga head to head di sini kita bisa bilang dua klub ini ya cukup pasang surut juga ya bosku, atau performanya juga cukup seimbang kalau menurut analisa saya ya bosku. Dan di sini juga kita bisa lihat dari masing-masing 5 klub ini perjalanannya di 5 laga terakhir ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Kenapa over goal? Karena pertahanan dari Ålesund ini tidak begitu kuat ya bosku. Ini belakang dari Ålesund ini, Ålesund mudah banget kebobolan. Jadi kalau kita lihat ya bosku di laga nanti malam nih, Ålesund saya rasa bisa juga mencetak gol. Kemungkinan laga ini bakal terjadi over goal kalau kita lihat juga masing-masing striker yang dimiliki oleh masing-masing dua klub ini ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini tuan rumah Ålesund ya bosku. Ålesund yang bermain di kandang saya rasa tidak bakalan tumbang, paling mentok laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya. Oke, bisa aja juga Ålesund bisa menangkan laga itu dengan skor tipis. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Ålesund di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2,5. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-1 dimenangkan oleh Ålesund. Oke, Strømsgodset yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak gol untuk laga nanti malam. Oke,
Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya pergi ke laganya Sparkbook 08 ya bosku. Di sini dia akan menjamu Thundersport untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari segi line up dua klub ini ya bosku, masing-masing dua klub ini ada dua pemain yang bakalan tidak tampil ya bosku untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat ya bosku, dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku, di sini performa Thundersport sedikit lebih diunggulkan ketimbang Sportbook 08 ya bosku untuk laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara di sini Sportbook 08 ini lebih diunggulkan ya bosku, itu bisa menempati peringkat 8, sedangkan Thundersport ini berada di peringkat 11 ya bosku. Yang saya jadikan pertimbangan untuk laga nanti malam, emang sini tuan rumah lagi berada di penurunan performa. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa tuan rumah yang bermain di kandang untuk laga nanti malam ini bakalan bisa memenangkan laga ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini saya takut kalau tuan rumah ini hanya bisa menangkan laga dengan selisih 1 gol. Kalau kita lihat dari pasaran handicapnya terlalu gede ya bosku. Menurut saya ini paling kecil pasaran handicap yang dikasih ini hanya cuma 1 bola. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam di sini saya lebih bermain aman aja ya bosku. Dengan laga nanti malam pegang Sportbook di bermain win di full time, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya pergi jauh ke Liga Belarus. Oke, ini sudah memasuki babak ke-13 besar, babak ke-13 ya bosku. Jadi kalau kita lihat di sini tuan rumah FC Gomel ini berhadapan dengan Neman. Di sini kita bisa lihat dari masing-masing perjalanan dua klub ini bosku. Dalam 5 laga dua klub ini belum pernah mengantongi kekalahan ya bosku. Paling buruk laga ini terjadi imbang. Jadi kalau juga kita lihat dari pasaran handicap dan dilihat juga dari laga head to head ya bosku, dimana kita bisa bilang sini Neman lebih diunggulkan ya bosku. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam ini kalau kita lihat dari segi performa ya bosku. Di sini dua klub ini lagi bersaing ya bosku, berada di peringkat 7 dan 8 dan sama-sama mengantongi 18 poin. Jadi kalau saya rasa untuk laga nanti malam kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Kalau FC Gomel ini tumbang, saya rasa agak sulit ya bosku bermain di kandang. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang tuan rumah FC Gomel di nahan seperempat atau bisa bermain di under 2,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 1-1 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat, atau ya ini prediksi kita yang keempat ya bosku. Oke. Di prediksi kita yang keempat di sini saya pergi ke Liga Norway Eliteserien, di mana sini tuan rumah Viking berhadapan dengan Rosenborg ya bosku. Di sini agak kurang bagus ya bosku bagi tuan rumah Viking, karena ini cukup lumayan ya bosku. Ada 2 pemain yang bakalan absen dan 3 pemain masih dipertanyakan untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara Viking ini jauh lebih diunggulkan, apalagi kalau kita lihat dari top skor ya bosku, Viking ini berada di peringkat pertama. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun dilihat dari line up ini ada beberapa pemain yang masih dipertanyakan atau bakalan tidak tampil untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita intip ya bosku, di sini dalam performanya Viking di bermain di kandang ini dia hanya menelan 1 kali kekalahan, itu pun berhadapan dengan Stutterburg ya bosku. Jadi kalau kita lihat di sini dari standing klasemen sementara ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, untuk laga nanti malam ini kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal. Kalau saya di sini pegang Rosenborg untuk nahan, ini agak ngeri ya bosku, pegang Rosenborg untuk nahan. Lebih baik kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under ini, lebih baik pegang Viking di handicap setengah atau bisa bermain di under 3/4. Tapi di sini saya lebih menyarankan bosku untuk bermain di under 3/4 untuk bermain aman aja ya bosku. Di sini juga agak berat bagi Viking untuk laga nanti malam. Oke. Jika nanti
ada kesamaan feeling atau ada perubahan, nanti tetap saya lampirkan atau sampaikan lagi di grup WhatsApp. Oke. Jadi di sini kita lanjut aja, bakalan pergi ke laga kita yang kelima, oke, atau terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya Islandia ya bosku, dimana sini tuan rumah Keflavik berhadapan dengan FAM ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara, dimana dua klub ini lagi bersaing ya bosku. Dan kalau juga kita lihat dari 5 laga terakhir yang masing-masing dua klub ini dijalankan atau dijalani, di sini tuan rumah saya rasa ini lebih, kita bisa bilang performanya ini lebih bagus ya bosku. Walaupun di 5 laga terakhir itu dia menelan 2 kali kekalahan, tapi kalau kita lihat dari laga head to head, sini tuan rumah lebih diunggulkan ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under untuk laga nanti malam, kemungkinan kalau tuan rumah ini bisa menangkan laga itu dengan skor tipis ya bosku menurut saya. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over-under, jangan lebih pegang laga nanti malam ini tuan rumah di handicap seperempat atau bisa bermain di over 3. Oke, jangan lebih dari handicap seperempat untuk jaga-jaga atau antisipasi laga ini bakalan terjadi imbang. Atau enggak bos-bosku bisa bermain aman di over 3 aja ya bosku. Oke, sesuaikan juga dengan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Jika nanti ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Oke, jika nanti ada seman feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.